Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai proses pembuatan pantalon pria. Yang pertama itu ada teori singkatnya. Pantalon itu sendiri yaitu busana bagian bawah yang berbentuk selubung atau pipa secara terpisah untuk kaki kiri dan kaki kanan, yang umumnya dipakai dengan cara memasukkan melalui kaki bagian bawah dan dengan adanya belahan gulbi pada bagian tengah muka. Pantalon mempunyai jahitan-jahitan pada tengah depan dan tengah belakangnya, dan letak sambungan dua kaki pada bagian busana itu disebut crotch atau lingkar pesak. Panjang dari pesak ke pinggang ke garis pinggang itu disebut rise atau tinggi duduk. Sehingga jahitan dalam pesak ke keliman bawah itu disebut inseam dan dipergunakan untuk mengukur panjang celana. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan dari pantalon pria tersebut. Nah, di sini yang pertama harus kita sediakan itu adalah desain, yang mana desainnya itu ini merupakan desain bagian depan dan ini merupakan desain tampak belakang. Di sini kami menggunakan dua bagian saku sisi, lalu ada tali gesper, lalu ada fui, lalu ada gulbi. Nah, pada bagian belakangnya kami menggunakan gesper, terus saku klep. Lalu bagian pinggangnya ini di bagian dalamnya menggunakan kain furing. Berikut ini merupakan desain pantalon yang saya gunakan untuk proses pembuatan celana pria saya. Kriterianya itu yang pertama menggunakan fui pada bagian depan, yang ini tadi, lalu menggunakan kupnat pada bagian belakang, ini kupnatnya ukurannya itu 7 cm, ukuran fuinya itu 5 cm. Terus menggunakan gulbinya ini sekitar 14 cm. Terus menggunakan resetting, menggunakan tali gesper, menggunakan saku kiri dan kanan, menggunakan klep bagian belakang di bagian kanan, bagian kanan. Nah, berikut ini merupakan pola yang saya gunakan untuk proses pembuatan celana pantalon tersebut. Nah, di sini tuh ada pola besarnya. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai proses pembuatan pola dari kemeja, sama halnya dengan proses pembuatan celana ini juga, yang mana kita hanya membuat satu bentuk pola namun menghasilkan dua macam pola. Ketika digunting itu menjadi dua pola. Nah, setelah itu kita buat rancangan bahan, yang mana bahan yang kami gunakan itu sekitar 2,25 cm. Lalu di sini bagian-bagian yang digunakan itu dua lembar celana bagian belakang, 2 lembar bagian depan, terus ada congklot, terus bagian pinggang, klep, saku. Di sini saya menggunakan bahan kain high Swiss. Nah, berikut ini merupakan rancangan harga yang saya gunakan ketika proses pembuatan pantalon tersebut. Yang pertama itu saya menggunakan kain high Swiss. Itu sekitar 2,25 cm atau 2 meter 25 cm dengan harga 60.000 satu meternya, totalnya 110.000. Benangnya satu buah, harganya 3.000. Kain lem gula harganya 3.500. Fislin 3.500, resetting 3.000 dan hak celana 1.000. Di sini saya menggunakan hak celananya itu hak toko, bukan hak jahit. Jadi proses pembuatannya itu di toko saja, nggak perlu dijajahit.
Lalu di sini modalnya yang pertama itu adalah 124.000, upah tenaga kerjanya 35.000, biaya produksinya sama dengan modal ditambah upah, itu sama dengan 124.000 ditambah 35.000 sama dengan 159.000. Keuntungan yang ingin diperoleh itu 30%, sehingga 0,3 dikali 159.000 sama dengan 47.700, sehingga harga jual sama dengan biaya produksi ditambah keuntungan. Biaya produksinya 124.000 ditambah 47.700 sebagai keuntungan, sehingga totalnya 171.700 dan dibulatkan menjadi 172.000. Nah, berikut merupakan proses potong dan jahit celana pantalon. Nah, di sini pertama kita harus menempel pola celana bagian depan dan belakang dengan cara menempelnya dengan posisi arah serat, dan kita sesuaikan lagi mengenai bahannya agar kainnya tidak ada yang mubazir ketika digunakan. Lalu setelah itu kita berikan kampuh seperti kesepakatan sebelumnya. Kampuh yang digunakan pada bagian bawah itu 3 cm, sisi 2 cm, bagian pesak 1,5, bagian pinggang 1 cm. Lalu selanjutnya kita menjahit terlebih dahulu itu adalah saku bagian sisi kiri dan kanan. Yang pertama itu setelah kita obras sekeliling celana itu, kita tandai dari bagian panggulnya masuk ke dalam itu sekitar 5 cm. Setelah itu kita ambil bahan furing dengan lebar 25 dikali 35, itu di lipatan bahan. Setelah itu kita tempelkan furing itu sejajar dengan bagian celana itu pada bagian bawah. Setelah itu kita gariskan miring sepanjang saku yang ingin kita hasilkan. Di sini saya menghasilkan saku sekitar 17 cm. Lalu tandai 5 cm tadi kan dari kampus celana dan panjang ke bawah sebesar lebar kantong yang diinginkan. Lalu buat kain furing pada bagian bawah tempat kantong untuk atas kantong agar tidak kelihatan. Nah, kita ambil lagi kain bahan utamanya dan kita letakkan pada bagian batas jahitan untuk bagian miring tadi untuk bagian saku. Setelah itu kita gunting bagian ini sesuai panjang atau kemiringan dari saku tersebut. Setelah itu kita balikkan, lalu kita tindis dari dalam bagian ininya. Setelah itu kita lipat lagi ke dalam. Setelah itu baru kita ambil bahan utama lagi dengan bentuk yang agak lonjong ke bawah untuk bagian penutup furing pada bagian sisi, guna agar tidak kelihatan bagian furingnya. Lalu kelim kecil di setiap sisinya, kita kelim kecil ininya. Setelah itu kan yang kita gunakan tadi tuh 5 cm kan. Lalu pada bagian sisi ini masuk ke dalam itu 5 cm. Nah, dari titik ini disambungkan ke bagian pinggang celana tadi. Lalu kita jahit bagian sisinya, baru kita jahit bagian sisi bawah furing. Setelah itu jahit bagian bawah saku dengan bagian dalam dijahit terlebih dahulu, lalu dibalik dan kelim dari bagian luar.
Setelah itu kita jahit bagian sisinya, hingga bagian sisinya lagi. Setelah itu kita kerjakan terlebih dahulu adalah bagian saku belakang klep, yaitu pertama kita bentuk dulu klep untuk saku bagian belakang dengan lebar 13 cm, tinggi klepnya itu sekitar 5 cm, lebar sampingnya itu sekitar 4 cm. 3 cm. Setelah itu selanjutnya kita mengerjakan saku bagian belakang. Pertama kita buat terlebih dahulu klepnya, setelah itu jahit sekeliling bentuk klep ini, kita jahit sekeliling, lalu kita balik. Setelah kita balik kita tindis lagi sesuai bentuk klepnya tadi. Lalu selanjutnya ambil kain lurus dan beri Vaseline dan jahit 0,5 cm untuk bagian bibir paspoalnya. Setelah itu kita satukan bibir paspoal pada bagian atas klep dan kita tindis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tentukan letak saku belakang dengan turun 5 cm dan ukur juga dari bagian samping celana agar simetris, dan buat panjang saku sekitar 13 cm. Kemudian tempelkan bagian bibir paspoal dan klep pada bagian garis kantong. Nah, kan tadi udah kita bentuk garis kantongnya, kita bentuk 1 cm. Setelah itu kita jahitkan pada bagian 0,5 tersebut ke atas. Kita jahitkan bagian paspoalnya, klepnya terlebih dahulu dan paspoalnya. Setelah itu kita lanjutkan yang bagian paspoalnya saja. Setelah itu pada bagian tengahnya itu kita retak dan kita bentuk segitiga di setiap sudutnya. Setelah itu kita masukkan setiap bagian dari bibir saku tersebut. Dan selanjutnya kan tadi udah kita retak dan balikkan ke bagian dalam furing dan jahitkan kain lebih paspoal tadi pada bagian furing bawah dan tindis kecil. Nah, ini kan sisa dari bahan bibir paspoal tadi kan, saku paspoal tadi kita kelimkan pada bagian furingnya. Kemudian ambil kain lagi sekitar 18 x 8 cm untuk kain bagian saku atas agar tidak kelihatan bagian furingnya. Kemudian tentukan bagian kain tersebut, lalu kelim kecil. Nah, itu panjangnya kita perkirakan saja. Setelah itu kita tentukan bagian tengahnya untuk berada di bagian dalam saku klep tersebut, sehingga bagian lebih kainnya nanti tinggal kita lipatkan saja. Kemudian tindis kain tersebut pada bagian bekas tindisan retakan bibir paspoal tadi. Kan ini bagian sambungan untuk bagian dalam paspoal tadi, untuk bagian dalaman saku klep tadi. Setelah itu kita tindis lagi di bagian bagian retakan tadi agar tetap rapi. Nah, selanjutnya lipat furing pada arah ke dalam dengan bagian atas berbentuk agak segitiga. Nah, kita bentuk segitiga lalu kita jahit sehingga ke sisi bawahnya. Nah, setelah selesai kita jahitkan bagian sisa kain ini dengan stik longgar pada bagian pinggang. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat cungklot dengan cara ambil kain dengan panjang sekitar 24 cm, kemudian bentuk sedikit dan jahit pada garis bagian bentuknya. Bentuknya itu seperti ini. Bentuknya itu hampir seperti ini. Nah, bentuknya itu hampir seperti itu.
Kemudian pada bagian kemudian kita tindiskan pada bagian ininya, bagian sisinya terlebih dahulu, dan ini tuh berada di bagian kanan. Kemudian balik dan tindis pada bagian luar sesuai bentuknya. Setelah itu, kan tadi sudah dibalik dan ditindis. Setelah itu, kemudian potong kampuh sisinya dan potong dengan bentuk menyiku pada bagian bawah. Lalu di sini, tapi masih pada bagian kain utama. Lalu kita pada bagian bahan utama ini nampak sedikit kan teman-teman. Pada bagian bahan utama ini kayak kita lipat pada bagian sisinya. Nah, setelah jadi, kita selanjutnya mengerjakan kampuh, menjahit bagian kampuh pada bagian bawah gulbi hingga bagian kampuh pesa. Kita jahit dari batas ini hingga batas ini, tidak langsung sampai ke ujung, hanya di sini saja. Dan jahit juga bagian pesa belakang hingga tanda kampuh, namun tidak dijahit seluruhnya. Setelah itu, kita jahit terlebih dahulu bagian cungklot tadi. Kita jahitkan kita jahitkan resleting ini pada bagian cungklot yang lurus. Setelah itu kita tindis lagi bagian cungklot dengan melipat bagian kanan kain ke arah cungklot, dan kita tindis hingga batas besi resleting. Kemudian pada bagian sebelah kiri kita satukan bagian resleting pada kain gulbi. Dari bagian dalam kita balikkan seperti ini. Kita balikkan dulu bahan tersebut, lalu kita jahit dari bagian belakangnya. Setelah itu dilanjutkan untuk menjahit semua bagian sisi celana. Kita jahit bagian sisi celana dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kemudian satukan bagian pesa dalamnya dan bagian sisi celana bawah. Kita satukan bagian pesa ini, dia menyatu dari bagian pesa belakang hingga pesa depan agar terlihat rapi. Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan bagian pinggang, bagian ban pinggangnya. Yang pertama itu kita harus menyediakan dua bagian bahan karena bentuk ban pinggangnya itu akan terputus di bagian tengah belakang. Kita menggunakan 1/2 dari lingkar pinggang itu, dibagi dua bahannya, lalu kita lebihkan sedikit. Lalu kita ambil kain pengeras dengan ukuran 3 cm, lalu kita tempelkan pada bahan ini. Bahan ini ukurannya kurang lebih 6 cm. Lalu dari 1 cm ini baru kita tempelkan ini. Lalu pada bagian dalamnya itu menggunakan furing dengan menggunakan Vaseline, kita press menggunakan setrika, dan bagiannya itu juga dijahit terputus. Setelah itu baru kita tindis seperti ini, bagian pengeras pinggangnya di bagian atas dan kita tindis pada bagian atasnya. Lalu tindis bagian bahan utama ban pinggang dengan furing dengan cara bagian furing berada pada bagian bawah
bahan utama dengan bahan menghadap baik dengan baik. Tindis sebesar 1 cm dari batas kain tersebut, dari ini ke sini. Setelah itu, satukan bagian tengah belakang ban pinggang dengan tindis lurus dan sedikit masuk sekitar 0,5 cm, seperti agak berbentuk segitiga. Jahitannya agar terlihat bagus ketika dikenakan, dan bagian ujung bawah dilebihkan 1 cm untuk tidak dijahit. Bisa menjadi variasi ban pinggang. Kemudian untuk menjahit ban pinggang, kita jahit terlebih dahulu bagian tengah belakang ban pinggang celana dengan menindis bagian kampuh bawah kain keras hingga ujung, dan kita perhatikan dengan baik apa sudah pas titiknya atau belum, dan lanjut jahit dari bagian depannya. Nah, sebelum kita satukan ke ban pinggang, kita harus membuat terlebih dahulu tali gespernya. Besar tali gesper itu kurang lebih 1 cm, dan kita bagi dua setiap bagian pinggangnya, lalu kita letakkan. Ukurnya itu kurang lebih panjangnya 9 cm. Kemudian setelah itu kita jahit, kita pasangkan pada bagian pinggang ban pinggang tersebut, kemudian balik bahan dalam ban pinggang gulbi tersebut dan lipat ke arah luar, dan jahit pada bagian kampuh atas kain keras dan balik, dan tindis sedikit bagian bentuk lancip tadi. Nah, pada bagian gulbi sebelumnya kan belum dijahit, belum selesai, maksudnya belum dibentuk. Nah, kita kan tadi pinggangnya udah sampai ke belakang. Nah kan, setelah itu kita potong furingnya sebatas lipatan gulbi. Setelah itu kita jahit lancip. Setelah itu kita jahit pada bagian atas ini. Setelah itu baru kita balikkan dan kita jahit bagian yang lancip ini tadi. Setelah itu pasang kancing hak pada bagian yang telah ditentukan pada bagian kanan dan kiri, pengkaitnya di bagian kiri dan tempatnya di bagian kanan. Ini proses pembuatannya dibuat sebelum menindis bagian ban pinggang tersebut, karena penyelesaiannya tanpa dijahit, sehingga harus dikerjakan sebelum dijahit tindis pada bagian atas. Lalu selanjutnya kita menindis bagian bawah tali gesper. Kita tindis sekitar 1,5 cm. Setelah itu tindis bagian ban pinggang dari bagian luar dengan rapi. Dari ujung ke ujung kita tindis bagian ban pinggang ini. Kemudian tindis bentuk gulbi dari bagian luar sesuai dengan bentuk yang telah dibuat. Kita jahit bagian gulbi tadi dari bawah hingga ke atas. Ukurannya itu kurang lebih 3 hingga 4 cm. Lalu selanjutnya tindis bagian atas tali gesper pada bagian pinggang. Kita lipat ke bagian atas itu sekitar 0,5 cm, lalu kita jahit, kita tindis dan matikan. Dan terakhir kita zoom bagian ujung kaki dengan tusuk flanel. Ini merupakan tusuk flanel seperti segitiga yang digunakan untuk proses penyelesaian bawah pakaian, dan ukurannya itu mulai dari 0,5 hingga 1 cm. Tidak boleh melebihi dari itu, karena bisa saja jahitannya akan terbuka. Nah, ini merupakan hasil akhir celana pantalon pria yang saya buat untuk tugas akhir saya. Sehingga di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pantalon busana adalah bagian bawah yang berbentuk selubung dan pipa secara terpisah untuk kaki kiri dan kanan yang umumnya dipakai dengan cara memasukkan melalui kaki bagian bawah dan dengan adanya belahan gulbi pada bagian tengah muka.
Produksi busana pria, khususnya pantalon, memerlukan pemahaman mendalam tentang desain, pola, bahan, teknik menjahit, dan proses finishing. Pembuatan pantalon pria memiliki standar konstruksi yang lebih presisi dibandingkan dengan busana wanita, sehingga keterampilan teknik dan pemilihan bahan menjadi aspek krusial. Sehingga pada mata kuliah ini kita dapat mempelajari bagaimana cara menjahit celana pantalon maupun kemeja pria dengan baik dan dengan teknik yang bersih. Hanya sekian penyampaian presentasi mengenai tugas akhir saya berupa kemeja pria dan celana pantalon pria. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.